Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah yang ketiga ya, mixing dan agitasi. Nah, kita masuk ke campuran fluida ya, zat padat dan pasta. Nah, ini banyak sekali ditemukan di industri proses, pastilah ditemukan di industri proses ya. Bagaimana kita mencampurkan fluida, alatnya menggunakan apa? Baik fluida, kalau fluida itu kan ada dua ya, fluida berupa gas atau berupa cairan. Kemudian maupun juga pencampuran zat padat maupun pasta. Jadi kalau zat padat bentuknya lebih padat ya, kalau pasta dia seperti adonan kue ya. Nah, ada dua istilah ya, agitasi dan mixing. Kalau agitasi ini merupakan upaya untuk mendorong fluida menggunakan alat sehingga fluida tersebut membentuk aliran berputar atau aliran yang lainnya di dalam tangki berpengaduk. Jadi tangki berpengaduk itu misalnya seperti ini tangki ya, ini ada cairan. Nah, fluida ini katakan fluida ini bisa fluida cair ataupun fluida itu ada yang berupa cair ataupun berupa gas. Tapi di sini berupa fluida cair ya. Ini bisa cair dan gas ya kalau fluida. Tapi di sini yang kita bahas adalah fluida cair. Nah, apa agitasi? Agitasi adalah proses untuk mendorong ya. Jadi untuk mengaduk fluida cair ini dalam suatu tangki pengaduk. Ini tangki pengaduk yang bentuknya segi empat ini. Sedangkan mixing merupakan campuran antara dua atau lebih zat yang memiliki fasa yang berbeda ya. Memiliki fasa yang berbeda seperti antara cairan dengan bubuk. Jadi kalau fasa itu kita kenal ada tiga fasa ya. Padat, cair, dan gas. Nah, yang dikatakan mixing itu umumnya untuk fasa yang berbeda. Nah, tujuan agitasi atau mixing atau antara lain adalah ya, pertama mencampurkan dua fluida atau lebih yang saling larut. Biasanya kita sering kita lakukan di laboratorium ya, misalnya melarutkan antara alkohol dengan air kan sering larut ya, diaduk saja sudah larut ya, karena kelarutannya alkohol sangat tinggi ke dalam air. Kemudian melarutkan padatan dalam cairan, misalnya melarutkan garam dalam air, misalnya kita ditaruh di gelas, kemudian kita larutkan garam dengan air. Nah, itu proses pengadukan juga. Jadi tujuannya adalah melarutkan padatan ke dalam cairan. Kemudian ada lagi tujuannya untuk mendispersi gas ke dalam cairan, misalnya mendispersikan oksigen ke dalam fermentor yang berlangsung dalam suatu proses pengolahan menggunakan lumpur aktif. Jadi mungkin yang pernah ke Pak Supar ya, ada kolam aerob, kolam anaerob ya. Nah, kalau kolam aerob ini prosesnya mungkin sudah belajar ya di bioproses. Prosesnya membutuhkan oksigen. Kenapa? Karena bakterinya sifatnya aerobik. Nah, bakterinya ini kan banyak bakteri ya. Bakteri ini membutuhkan oksigen, sehingga kita harus menyemburkan oksigen ke sini, ke dalam ke dalam kolamnya. Nah, ini semburan-semburan oksigen. Semburan-semburan oksigen supaya apa? Supaya bisa dimakan oleh bakterinya, sehingga sedangkan bakterinya inilah yang fungsinya untuk memasukkan senyawa-senyawa organik yang berasal dari limbah. Sehingga dengan dia memakan, bakteri itu memakan daripada limbah, sehingga kandungan organiknya atau COD-nya dari tinggi bisa menjadi turun ya, COD-nya bisa kandungan chemical oksigen demand-nya, kandungan senyawa organiknya menjadi turun. Kenapa? Karena bakteri aerob tadi memakan senyawa-senyawa organik. Gimana dia bisa hidup baik? Dia butuh oksigen. Caranya gimana kita mendapatkan oksigennya? Kita sembur ke dalam kolamnya.
oksigennya disumber ke dalam kolam. Itu ya. Jadi oksigennya ini artinya didispersikan ke dalam cairan limbah ini. Kemudian yang keempat adalah mendispersikan padatan yang halus ke dalam cairan. Ini contohnya kalau di industri kosmetik. Itu alat industri kosmetik itu sudah teknologinya sudah sangat tinggi ya. Jadi dia itu bahkan bisa memasukkan senyawa aktif ya untuk kosmetik itu pada tingkat skala nano. Nah, itu salah satunya caranya dengan cara melakukan mixing, dengan melakukan pengadukan ya. Nah, itu dia mendispersikan senyawa aktif tersebut ke dalam ke dalam cairan ataupun ke dalam gel gitu. Itu banyak banget kalau dilihat di produk-produk kosmetik tuh dia dikatakan nanopartikel gitu-gitu. Nah, yang kelima adalah mengaduk fluida untuk meningkatkan transfer massa antara fluida dan jaket koil yang terdapat di dinding tangki. Jadi misalnya gini. Misalnya ini ada tangki ya. Tangki yang mengop-mengop, sorry. Ini ada pengaduknya. Nah, tangki ini dilengkapi dengan koil. Lengkapi dengan koil seperti ini ya. Misalnya nih pada fermentasi etanol ya, bukan fermentasi etanol, pada produksi etanol itu suhu optimum dari Saccharomyces-nya adalah 30 derajat Celcius. Sedangkan kita tahu kondisi ruang itu kan bervariasi ya. Suhunya mungkin bisa 27, bisa 28, bisa 29. Nah, supaya dia tetap di 30 derajat Celcius, salah satunya kita lakukan pengendalian suhu yang ada di dalam reaktor, dalam fermentor atau bioreaktor ini dengan mengalirkan air yang cukup panas melalui koil ya. Nah, ketika air ini prinsip perpindahan panas lagi ya, ketika panas ini dari koil dia akan ditransfer ke cairan seperti ini. Nah, ini untuk supaya transfer antara panas antara cairan dengan dari dinding koil ke cairan fermentasi ini supaya bagus, maka dilakukan pengadukan supaya transfer massanya ya. Jadi transfer energi ya, supaya transfer energinya menjadi bagus. Contoh transfer massa misalnya gini. Nah, fermentasi etanol ini menggunakan bahan baku bagas ya. Udah tahu semua ya bagas ya, limbah padat dari industri gula. Nah, dia katalisnya atau biokatalisnya itu adalah Saccharomyces. Nah, ini kan katalis, yang ini adalah substrat. Supaya reaksi pembentukan etanolnya cepat terbentuk, maka antara substrat dengan Saccharomyces harus sering intensif pertemuannya. Caranya gimana? Caranya ini misalnya ada Saccharomyces di sini, kemudian dimasukkan juga bagas ya atau molase ya, sehingga dilakukan pengadukan sehingga pertemuan antara molase ataupun bagas dengan Saccharomyces itu menjadi lebih tinggi karena adanya pengadukan tadi. Nah, di industri pangan maka pengadukan ini sering digunakan untuk meningkatkan homogenitas campuran padatan. Nah, contohnya kalau kita membuat roti ya, maka dilakukan mixing, dilakukan pengadukan. Tujuannya adalah untuk homogen, supaya homogen merata antara tepung dengan raginya dengan airnya. Kemudian adalah mengubah tekstur supaya dia menjadi lembut sehingga rotinya menjadi lebih lembut ya. Dan bersamaan itu juga sering dengan pengadukan itu juga sering tujuannya untuk pengecilan ukuran, misalnya untuk homogenisasi itu ya, pembentukan emulsi. Nah, alat pencampuran fluida, contoh yang kita bahas saat ini adalah tangki silinder berpengaduk. Jadi bentuknya tangki seperti ini, ada pengaduknya. Nah, untuk menggerakkan pengaduk ini maka kita butuh motor. Jadi tangki silinder berpengaduk itu dia
membutuhkan motor untuk menggerak pengaduknya. Ada beberapa tipe pengaduk. Kita belajar ke beberapa tipe pengaduk. Pertama, pengaduk propeller ya. Ada model three blade ya, artinya pisaunya ada 3. Ini pisau ya. Ini pisaunya. Ini pisaunya. Pisaunya ada 3. Nah, seperti ini. Pisaunya 1, 2, 3. Ini disebut dengan three blade. Nah, dia ini khusus untuk pengadukan cairan dengan viskositas rendah dan kecepatan pengadukannya antara 400 sampai 1750 rpm. Kemudian diameter impeller yang lebih kecil dari impeller tipe turbin. Jadi kalau misalnya kita lihat dua dimensinya seperti ini ya, impeller itu adalah ini. Impeller ini adalah bagian sisi yang mengaduknya ya. Nah, diameter yang mana yang dikatakan diameter impeller? Yang dikatakan diameter impeller adalah ini ya. Ini. Oke. Nah, dia diameter impellernya itu diameter impeller tuh ini ya. Diameter impeller tuh lebih besar daripada lebih kecil daripada turbin. Kalau turbin misalnya begini. Nah, ini lebih besar turbin untuk diameter impellernya. Kenapa? Karena turbin ini menghasilkan daya pengadukan yang jauh lebih besar. Nah, ini menghasilkan pola aksial seperti ini, ya, bulat seperti ini. Kemudian di bagian atas dia baru lagi naik ke atas, mutar lagi begini. Nah, cairan untuk viskositas, ya, jadi ketika kita memilih tipe daripada pengaduk apakah propeller atau bukan, itu salah satunya adalah viskositas cairan yang akan kita aduk. Ini untuk viskositas di bawah 3 PA Pascal detik ya, atau 3000 centipoise itu ya. Kemudian ini gambar 3.2 ada beberapa macam tipe-tipe pengaduk. Pertama ini adalah four blade pedal ya, ini tipe pedal. Oh, tipe pedal ini seperti ini bentuknya. Bersatu di antara impeller satu dengan impeller yang lain. Nah, pisaunya ada berapa? Ini untuk four blade artinya pisaunya ada 4, ada four blade-nya. Kemudian yang tipe B ini tipe gate atau ancor pedal. Jadi dia bentuknya seperti ini ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk pengadukan padatan ya. Untuk pengadukan padatan. Jadi dia biasanya tangkinya seperti ini. Nah, ini tangkinya. Jadi dia hampir hampir memenuhi ruangan dari tangkinya gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa? Tadi saya bilang untuk campuran berupa padatan ya, untuk mixing padatan. Yang ketiga adalah pengaduk tipe turbin terbuka. Ini tipe turbin. Jadi bentuk impellernya seperti ini. Nah, untuk impellernya seperti ini, daun impellernya ya. Dengan 6 pisau, jumlah pisaunya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang terakhir adalah pitch blade turbin. Ini sama-sama turbin seperti ini, tapi dia model pitch blade. Pitch blade ini daun turbinnya ini, daun impellernya ini miring. Bentuknya miring seperti ini. Ini tipe pitch blade turbin, kemiringannya 45 derajat. Nah, ada lagi untuk pengaduk tipe pedal ya. Tipe pedal ada nggak di sini gambarnya? Pedal seperti ini ya. Pedal seperti ini. Dia ini untuk kecepatan 20 sampai 200 rpm. Nah, umumnya tangki yang digunakan tidak dilengkapi baffle. Kalau baffle itu adalah pemecah aliran. Dia ada dipasang di pinggir tangki. Bentuknya seperti ini. Biasanya ada 4 pedal ya di pinggir tangki. Bentuknya seperti ini. Bentuknya apa? Persegi panjang seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memecah dari aliran yang hanya berputar-putar aja, yang disebut dengan vortex. Nah, untuk pedal impellernya 60 sampai 80% dari diameter tangki. Jadi kalau misalnya ini diameter tangki,
diameter tangki. Nah, untuk pedal, misalnya gambar pedalnya seperti ini. Ini pedalnya ya. Maka panjang dari impeller, ini impeller ya. Panjang impellernya 60 sampai panjang impellernya adalah 60 sampai 80% dari diameter tangki. Yang dikatakan diameter tangki adalah panjang dari sini ke sini. Ini namanya diameter tangki. Lebar pisaunya, salah saya. Ini maksudnya lebar impeller itu DI. Lebar impeller. DI ya. Sorry. Lebar pisau, ini lebar pisau, ini dikatakan lebar pisau. Lebar pisaunya adalah 1/6 sampai 1/10 dari panjang impeller. Kalau panjangnya segini, dari sini ke sini. Sorry, ini diameter, ini panjang. Jadi panjangnya ini panjang impeller, ini diameter impeller, ini lebar dari impeller. Sorry ya. Jadi yang dikatakan lebar lebar pisau adalah ini dari sini ke sini, 1/6 atau 1/10 dari panjang. Ini panjang impeller. Panjang impeller. Itu. Terdapat beberapa jenis pedal itu pedal dengan 4 pisau, ancor gate pedal yang sering digunakan untuk menyapu dinding dan dasar tangki ini tadi ya. Ini ancor, tipikal ancor pedal, dia menyapu di ujung-ujung dari tangki. Nah, tujuannya itu terutama untuk yang pasta ya. Dan untuk cairan yang viskos, artinya cairan yang kental ya. Sering digunakan di industri pasta, kemudian industri cat, adesif, dan kosmetik. Ancor propeller digunakan untuk mengaduk cairan dengan viskositas antara 500 sampai 50 sampai 500 PAS. Ini jadi kalau kita mau mengaduk cairan dengan kekentalan tertentu, maka kita mau memilih tipe apa pengaduknya, salah satunya berdasarkan viskositas. Nah, kemudian untuk turbin. Turbin ini terdiri dari 4 sampai 6 pisau, memberikan aliran aksial maupun yang radial. Nih, kalau model tadi sudah dipelajari yang aksial ya. Yang aksial seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dia mutar, di bawahnya berputar, sedangkan yang di atasnya seperti ini. Tapi kalau radial seperti ini. Nah, seperti ini radial dia banyak sekali pencampurannya karena dia dayanya sangat kuat ya. Dia bercampur di bawah dan bercampur di atas. Pisau terpendek digunakan untuk kecepatan tinggi pada cairan dengan rentang viskositas yang cukup luas untuk turbin. Diameter turbin 30-50% dari diameter tangki. Jadi kalau dilihat seperti ini ya, ini misalnya ada tangki, ini standarnya ini. Standarnya seperti ini. Kemudian turbin ini baik digunakan untuk mendispersi gas yang masuk melalui bagian bawah impeller. Nah, itu lagi kalau misalnya kita mau mendispersikan gas, bagus menggunakan turbin. Jadi di sini kadang-kadang gasnya itu dialirkan masuk ke bawah. Masuk ke bawah. Nah, di sini dia baru dikeluarkan gasnya. Ini dikeluarkan gasnya. Nah, dengan tipe turbin yang pengadukannya kuat, maka ini sangat bagus banget untuk untuk pengadukan yang melibatkan fasa gas ya. Pitch black turbin bisa membentuk sudut 45 seperti saya sudah katakan tadi, baik untuk mensuspensi padatan ya. Turbin digunakan untuk mengaduk cairan dengan viskositas di bawah 100 PAS. Nah, ini gambar 33, gambar tangki berbafel dengan mengaduknya tipe six blade turbin. Nah, ini dilihat dari sisi samping, seperti ini dia putarannya. Kalau dari atas seperti ini putarannya. Berputar, ya, dia bercampur cairannya.
Nah, sedangkan yang C dimensi dari tangki berpengaduk turbin. DT ini adalah diameter tangki, kemudian nggak ada keterangan ya. W ini adalah lebar daripada impellernya, DA ini adalah diameter dari pengaduknya, sedangkan C ini adalah ketinggian dari dasar tangki ke impeller, sedangkan H ini adalah tinggi cairan ya, tinggi cairan dari tinggi cairan yang kita gunakan di sini, tinggi cairan H dari permukaan ke bagian dasar. Kemudian L ini adalah untuk turbin lebar daripada impellernya ya. Kemudian J ini adalah lebar, ini katakan baffle ya, ini baffle. J ini adalah lebar dari baffle. Jadi antara baffle dengan dinding dari tangki ada gap, ada jarak sedikit. Gitu. Nah, pengaduk tipe helikal atau ribbon seperti ini, dia bentuknya seperti helix seperti ini. Untuk campuran dengan viskositas 1000 sampai 25.000 PAS. Jadi ini untuk yang kental ya. Untuk campuran dengan viskositas lebih dari 2,5 sampai 5 PAS atau 5.000 centipoise, tangki tidak membutuhkan baffle. Jadi kalau yang sangat encer ya, maka atau tidak viskositasnya kurang nih, harusnya kurang dari 5.000 CP, maka tidak memerlukan baffle yang tadi ya. Nah, baffle ini. Nah, sekarang gimana sih pola ya, pola aliran. Pola aliran ketika kita mendudukkan pengaduk. Kalau kalian lihat yang suka hand mixer ya, yang standing mixer yang sudah menempel di ininya. Kan ini kan bentuknya begini ya. Ini mixernya. Kemudian ini pengaduknya. Ini bowelnya. Nah, kalau kalian perhatikan di mixer itu dia tidak dipasang batang pengaduk tidak tepat di tengah, tapi dia agak di pinggir segini, di sini. Kenapa? Karena untuk menghindari cairan yang berputar-putar aja. Nah, kalau dia dipasang tengah, ini cenderung berputar-putar aja. Jadi pencampurannya tidak sempurna. Tapi kalau dia dipasang di pinggir itu pencampurannya menjadi sempurna, menjadi lebih sempurna. Maka kalau kalian lihat di mixer tuh dia masangnya di pinggir, bukan di tengah. Jadi penempatan tipe pengaduk ada yang center, ini model yang center, ini model yang off center. Lebih disenangi yang off center karena pengadukannya lebih rata. Nah, kalau misalnya tangki pengaduk ini cukup dalam ya, diameternya kedalaman tangki lebih dari H-nya ya, kedalaman tangki jauh lebih besar daripada diameter tangki. Maka digunakan 2-3 impeller, digunakan 3 impeller, 1, 2, 3, dan digunakan juga baffle. Dengan posisi impeller terbawah 1 kali diameter impeller yang diukur dari dasar tangkinya. Jadi impeller terbawahnya 1 kali jaraknya, 1 kali diameter impeller yang diukur dari dasar tangki. Jadi dari dasar tangki ini sama dengan diameter impeller. Nah, ini ada yang namanya pola aliran swirling pada tangki berpengaduk turbin yang tidak dilengkapi baffle. Ini akibatnya kalau tidak menggunakan baffle, cairan cuma berputar-putar aja, jadi tidak ada pencampuran, dia berputar saja. Nah, untuk bentuk daripada pola seperti ini disebut dengan vortex. Nah, bentuk vortex. Bagaimana cara supaya tidak berputar-berputar begini saja? Kita pasang baffle di pinggir-pinggirnya. Dipasang baffle di pinggir-pinggir dari tangki. Nah, ada namanya standar perancangan peralatan pengadukan. Jadi ketika di sini akan merancang
tangki pengaduk yang dengan metode yang sangat sederhana. Jadi ada standar ketika kita melakukan perancangan alat pengadukan. Jadi ini DA per DT-nya berkisar antara 0,3 sampai 0,5. Kemudian W per DA, kalian lihat di sini. DA-nya ini ya. DA-nya ini dari titik tengah impeller ke titik tengah impeller, DA-nya itu. DA per DT, DT ini diameter tangki ya. DT itu diameter tangki, ini penuh dari sini ke sini, namanya diameter tangki. Itu antara 0,5 sampai 0,3. H per DT, H itu adalah tinggi cairan yang akan kita gunakan. Per DT-nya perbandingannya 1. Kemudian C per DT ya. C itu tadi ketinggian dari dasar tangki ke impeller. Itu standarnya C per DT adalah 1/3. Kemudian W per DA. W-nya tadi, nah W-nya ini adalah lebar kuping dari impellernya ya, lebar daripada impeller ini. W dari sini ke sini ya. Ini panjang ini adalah W. W per DA, diameter DA tadi garis tengah ya. Nah, DA dari sini ke sini. Oh, DA-nya, sorry, ini DD kecil DA itu adalah dari sini ke sini ya. Panjang dari impeller. Satu per 5, kemudian DD per DA adalah 2/3, kemudian L per DA. L tadi adalah lebar kuping dari impeller dari sisi atas ya. Lebar kuping dari impeller itu per DA 1/4. Kemudian J per DT, J-nya tadi ini adalah lebar baffle ya. Lebar baffle J per DT per diameter tangki itu adalah 1/10 misalnya. 1/12 ya. Nah, tapi ini juga ada beberapa standar lain ya. Beberapa sistem menggunakan W per DA-nya 1/8, nggak mesti 1/5. Bisa kita pakai yang mana? Bisa kita variasikan ya, nggak apa? Bisa pakai ini atau pakai standar yang lain. Baffle umumnya berjumlah 4. Jadi baffle yang dipasang di pinggir-pinggir itu biasanya jumlahnya 4. Kalau 2 juga nggak masalah. Tapi ya kalau 2 kan artinya pemecah aliran itu menjadi sedikit ya, tapi kalau 4 ya pemecah alirannya banyak. Jarak antara baffle dan dinding tangki atau gap tadi adalah 0,1 sampai 0,15 J. J tadi adalah lebar baffle. Dan yang sering digunakan J per DT itu adalah 1/10. Nah, di dalam perancangan tangki pengaduk yang terpenting adalah pertama kebutuhan daya, sama yang kedua adalah kebutuhan waktu, berapa waktu pengadukan yang dibutuhkan. Nah, pertama kita hitung kebutuhan daya. Kebutuhan daya ini bisa kita hitung dengan terlebih dahulu kita menghitung Reynolds number-nya. Kemudian dari Reynolds number yang sudah diketahui, Reynolds number ini kita hitung bagaimana? Hitungnya dari perkalian antara DA di kuadrat. DA ini adalah diameter pengaduknya ya, di pangkat 2 dikali dengan N, laju putaran dalam rotation per detik. Ingat ya, satuannya rotation per detik dikali dengan rho. Rho ini adalah densitas cairan dibagi dengan mu. Mu adalah viskositas cairan, tapi dengan satuannya ini ya, untuk rumus ini. Nah, setelah kita dapat NRE, salah satu caranya kita mencari daya adalah menggunakan grafik ini. Grafik ini ada di buku Gen Koplis ya. Gen Koplis. Di buku Gen Koplis. Nah, misalnya nih, saya mendapatkan RRE-nya 1000.
1000 ya. Nah, saya pakai apa? Pakai misalnya kita lihat kurva 1 untuk flat stick blade turbine untuk turbin dengan pisau jumlahnya 2 dengan disk DA per W-nya 5 4 blade, atau untuk 4 blade masing-masing DA per J-nya adalah 12. Nah, untuk tipikal stick blade turbine kita ambil ini saja ya secara general, stick blade turbine, maka gunakan kurva 1. Gunakan kurva 1. Kurva 1 paling atas. Jadi misalnya untuk NRE-nya 1000. Nah, ini adalah kurva dengan skala logaritmik. Jadi kalau ada kurva dengan skala logaritmik dengan ada skala aritmatik. Kalau skala aritmatik, jarak antar skala itu konstan. Misalnya di sini 10, berarti di sini 20 ya. Berarti di sini 30. Tapi kalau dia ini yang aritmatik. Skala aritmatik. Tapi kalau skala logaritmik, maka satu skala skala pertama diwakili dengan angka 10, skala kedua bukan 20 tapi 100. Seperti ini ya. 10 pangkat 3. Skala ketiga itu bukan 30 seperti ini, tapi 10 pangkat 3 atau 1000 seperti ini. 10 pangkat 3. Jadi ketika dia di sini ini di dalamnya skala yang di dalam ini adalah 2. Lihat ya, ada 5 strip 1 2 3 4 5. Berarti tinggal kita bagi 5 aja. Berarti ini 2 4 6 8 dan 10. Berarti kalau di sini 10, di sini 100, maka yang di sini adalah 2. Ini adalah menyatakan 20 ya. Ini menyatakan 40. Ini menyatakan 60. Di sini menyatakan 80. Ini skala logaritmik. Ini harus bisa baca seperti ini karena akan ketemu banyak sekali skala logaritmik di industri proses. Begitu juga dengan 1000. Di sini sudah menunjukkan angka 1000. 1000 berarti di sini skala di sini itu menyatakan nilai 2000. Di sini menyatakan nilai 4000 gitu ya. Dan seterusnya. 4000, sorry. Ini 6000, ini 8000, ini 10.000. Sedangkan kita punya NRE-nya adalah 1000. Kita punya NRE 1000, maka kita tarik ke atas. Ini kan NRE nih. Yang di sumbu X ini menyatakan NRE. Sedangkan sumbu yang di atas menyatakan number power, jadi daya ya, bilangan dayanya. Kita tarik ke atas, dia tadi kita menggunakan kurva pertama ya. Kita ambil titik di sini. Kemudian kita tarik untuk mengetahui NP-nya. Sini. Nah, sama seperti sumbu X, bahwa sumbu Y ini juga grafik logaritmik. Lihat, kalian lihat ya. Ini 1, ini 10. Berarti di sini adalah 10, di sini 2, di sini sekitar 3,6 ya. NP-nya sekitar 3,6. NP-nya untuk kurva 1 NRE 1000, NP-nya sekitar 3,6. Nah, tinggal kita masukkan. NP sama dengan 3,6 sama dengan P dibagi dengan rho, densitas cairan, dikali N, putaran yang kita pangkat 3 yang kita gunakan, kemudian DA, diameter dari pengaduknya, dipangkatkan 5. Tinggal dimasukkan saja sehingga dapat P, daya pengadukannya. Itu ya. Nah, nanti kalau untuk stick blade, kurva 3 untuk stick blade open turbine, ini di kurva ketiga, ini kurva ketiga. Ini kurva yang paling bawah adalah kurva 5. Apa nih kurva 5? Kurva 5 adalah propeller. Jadi kalau propeller, kamu pakai yang kurva yang paling bawah. Itu ya. Nah, lihat kalau propeller kan
dia kecil ya, propeller itu dia, misalnya untuk NRE-nya 1000, maka bilangan dayanya adalah segini, sekitar 0,5. Tinggal kita masukkan sehingga dapat dayanya. Itu ya. Nah, untuk beberapa variasi geometrik tangki akan membutuhkan perhitungan daya yang berbeda. Untuk pengaduk turbin tipe terbuka dengan 6 pisau datar, biasanya NP mendekati W per DA. Jadi ini ada beberapa pendekatan ketika melakukan perancangan ya. Jadi perancangan ini sifatnya tidak kaku ya, seperti saya sudah kemukakan sebelumnya. Jadi ada beberapa pendekatan lainnya. Untuk pengaduk turbin tipe terbuka dengan 6 pisau datar, maka NP-nya mendekati W per DA. Berapa P-nya nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus NP. P dibagi sekian, sekian, sekian gitu ya. Untuk pengaduk turbin tipe terbuka dengan 6 pisau datar, dengan DA per DT berkisar 0,25 sampai 0,5, perhitungan daya tidak berubah. Kemudian untuk pengaturan pengaduk turbin tipe terbuka dengan 6 pisau datar yang memiliki 2 impeller pada satu poros, dengan jarak antar impeller minimum DA, maka total daya 1,9 kali single flat blade impeller. Untuk tipe 2-sig blade pitch blade, kebutuhan dayanya 1,9 kali single sig blade. Nah, untuk tangki segi 4 berbafel memiliki NP yang sama dengan tangki silindernya, sama ya, ingat ya. Kadang-kadang tangki juga bentuknya bukan silinder aja, tapi dia bentuknya segi 4. Maka NP-nya sebenarnya sama dengan tangki silinder horizontal maupun tangki silinder vertikal. Yang membedakannya hanya pola alirannya saja yang berbeda di dalam tangki. Nah, adalah satu lagi untuk NP campuran yang memiliki viskositas yang tinggi, artinya yang kental ya, maka NP untuk pengaduk tipe helix ribbon dan helix screw, maka NP-nya adalah ini. Langsung gunakan ini. NP sama dengan 215 dikali NRE pangkat min 0,955. Ini untuk helix ribbon dan helix screw. Nah, saya rasa cukup dulu, nanti minggu depan kita lanjutkan ke waktu pencampuran maupun ke scale up pengadukan ya. Saya rasa cukup dulu. Kemudian latihan soal. Latihan soal tolong dikerjakan 341 PR-nya ya. Nanti kalau tidak mengerti monggo ditanya. Kemudian kalau ini masih udah scale up ya. Kemudian 344. Nah, saya rasa cukup itu aja. Tolong dikerjakan masing-masing pribadi, kemudian dikumpulkan via LMS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.